Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah studi hadis, ini Bapak Syarif SPDI MPDI. Perkenalkan, nama saya Dani Abdul dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 8 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Saya akan menyampaikan narasi mengenai polemik poligami dalam perspektif hukum Islam dan tantangan di era masyarakat modern. Yang pertama, poligami merupakan salah satu isu yang sering menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Dalam Islam, poligami tidak muncul sebagai kewajiban, akan tetapi sebagai bentuk rukhsah atau keringanan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Konsep ini sering disalahpahami, baik oleh sebagai umat Islam sendiri maupun oleh masyarakat modern yang menilai poligami dari sudut pandang emosional dan sosial semata. Dan untuk poligami dalam hukum Islam itu, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, Allah Subhanahu wa taala membolehkan seorang laki-laki menikah 2, 3, atau 4 perempuan dengan syarat utama yaitu mampu berlaku adil. Namun jika tidak mampu berlaku adil, maka cukup 1 istri saja. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa poligami bukan anjuran mutlak. Jadi poligami adalah solusi dalam kondisi tertentu. Keadilan menjadi syarat paling penting dan berat untuk dipenuhi bagi seorang laki-laki. Dalam hadis dan praktik para sahabat, poligami juga dilakukan oleh konteks sosial, seperti melindungi janda, anak yatim, dan menjaga keseimbangan sosial pada masa itu. Dan untuk syarat keadilan dalam poligami, Islam menekankan keadilan dalam 3 aspek utama. Yang pertama, keadilan nafkah dan materi. Yang kedua, keadilan waktu dan perhatian. Yang ketiga, keadilan perlakuan dan tanggung jawab. Namun dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa manusia sangat sulit berlaku adil secara sempurna dalam hal perasaan. Karena itu, banyak ulama menegaskan bahwa monogami lebih aman jika dikhawatirkan terjadinya ketidakadilan terhadap istri-istrinya nanti. Dan poligami dalam pandangan masyarakat modern itu menjadi isu yang sangat sensitif sebagai menolaknya karena dianggap tidak sesuai dengan kesetaraan gender. Kemudian berpotensi menimbulkan konflik keluarga serta menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Namun, sebagian lainnya memandang bahwa poligami adalah bagian dari hukum agama dan dapat menjadi solusi dalam kondisi tertentu seperti jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki, memberikan perlindungan bagi janda dan anak-anak yatim piatu. Jadi dengan demikian terjadi perdebatan antara perspektif sudut pandang antara nilai agama dengan nilai sosial modern dan analisis hukum kontemporer. Jadi ini yang sekarang fikih kontemporer itu. Dalam kajian fikih kontemporer, poligami tidak dipandang sebagai hukum yang berdiri sendiri, tetapi sebagai hukum yang terikat syarat dan konteks sosial. Artinya, jika membawa keadilan, maka diperbolehkan. Namun jika menimbulkan kezaliman, maka ya tidak dianjurkan. Jika tidak mampu, maka monogami yang lebih utama sebagai pilihan. Banyak negara muslim juga mengatur poligami dengan regulasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Jadi kesimpulannya, dari penjelasan yang saya sampaikan dari awal hingga akhir, poligami dalam Islam adalah hukum yang dibolehkan, tetapi bukan menjadi suatu kewajiban. Tujuan utamanya itu adalah keadilan dan perlindungan sosial. Dalam konteks modern, poligami
harus dipahami secara bijak dan tidak disalahgunakan. Dan Islam selalu menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam setiap hukum. Jadi nggak bisa poligami itu kita buat global, itu nggak bisa. Jadi harus melihat situasi dan kondisinya. Demikian narasi yang dapat saya sampaikan mengenai poligami dalam perspektif sudut pandang menurut hukum Islam dan tantangan di era modern. Semoga dapat menambah pemahaman kita dalam melihat hukum Islam secara luas dan bijaksana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.